Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai dengan 1679 Masehi dalam bukunya yang berjudul Leviathan menyatakan Homo homini lupus, yang artinya manusia merupakan serigala bagi manusia yang lain. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik dan juga nafsu yang tidak baik. Inilah salah satu argumen yang mengapa aturan hukum diperlukan. Kondisi yang kedua, tampaknya bukan hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat tidak memerlukan aturan hukum. Namun Cicero pada tahun 106-43 sebelum Masehi pernah menyatakan ubi societas ibius. Artinya, di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Selanjutnya, tujuan negara Republik Indonesia. Tujuan negara Republik Indonesia ini terdapat pada pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang berbunyi, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari bunyi alinea keempat pembukaan UUD 1945 ini dapat diidentifikasi bahwa tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan juga seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, tujuan negara Republik Indonesia ini ditegakkan di negara Republik Indonesia dan sudah diatur dalam undang-undang, di mana terdapat dalam bab 9 pasal 24, 24A, B, dan C, dan juga ada pasal 25 tentang kekuasaan kehakiman. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Maka oleh karena itu, negara Indonesia memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam undang-undang seperti MA, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Ketiga, permasalahan penegakan hukum yang berkeadilan. Dari banyaknya tuntutan masyarakat, beberapa dari perubahannya sudah mulai ke arah yang lebih positif. Tetapi masih ada hal yang tersisa. Mengenai penegakan hukum ini, hampir setiap hari media massa ataupun media cetak menayangkan masalah pelanggaran hukum, baik yang terkait dengan masalah penegakan hukum, yang belum memenuhi keadilan masyarakat maupun masalah pelanggaran HAM dan KKN. Adapun beberapa permasalahan itu adalah yang pertama ada perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur yang belum terpuji atau tidak bisa kita contoh. Contohnya itu seperti praktik KKN, praktik suap, premanisme, dan lain-lainnya. Yang kedua itu masih ada juga potensi konflik dan kekerasan sosial seperti tawuran, pelanggaran HAM, seperti SARA juga, dan lain-lainnya. Yang ketiga, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Peraturan-peraturan hukum, baik yang bersifat publik menyangkut kepentingan umum maupun yang bersifat privat menyangkut kepentingan pribadi, harus dilaksanakan dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila segala tindakan pemerintah atau aparatur berwajib menjalankan tugas sesuai dengan hukum atau dilandasi oleh hukum yang berlaku, maka negara tersebut disebut dengan negara hukum. Jadi negara hukum adalah negara yang setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahnya didasarkan oleh hukum yang berlaku di negara tersebut. Menurut Gustav Redwood, seorang ahli filsafat Jerman, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus selalu diperhatikan. Yang pertama yaitu unsur keadilan. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum, para aparat penegak hukum harus bersifat adil. 2 yaitu unsur kemanfaatan. Selain unsur keadilan, para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu kepastian hukum. Unsur ketiga dari penegakan hukum adalah kepastian hukum. Artinya, penegak hukum pada hakikatnya adalah
perlindungan hukum terhadap tindakan yang sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Misalnya seseorang yang melanggar hukum akan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya itu melalui proses peradilan. Yang kelima, aparatur penegak hukum, lembaga penegak hukum. Yang pertama, kepolisian. Kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Dalam kaitannya dengan hukum, khususnya hukum acara pidana, kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Pidana, penyidik adalah setiap pejabat negara polisi negara Republik Indonesia. Penyidik mempunyai wewenang satu menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Yang kedua, kejaksaan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 1 dinyatakan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jadi kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, sedangkan yang dimaksud penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang wewenang dalam hal dan menuntut acara yang diatur dalam hukum acara pidana dalam permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka jaksa penuntut umum berwenang antara lain: satu, menerima dan memeriksa berkas penyidikan; yang kedua, membuat surat dakwaan; yang ketiga, melimpahkan perkara ke pengadilan negeri; yang ketiga itu kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diperoleh kekuasaan untuk mengadili. Adapun hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang peradilan dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dalam upaya penegakan hukum dan keadilan serta keberanian, hakim diberi kekuasaan untuk merdeka dan menyelenggarakan peradilan. Artinya hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Apabila hakim mendapat pengaruh dari orang lain dalam memutuskan perkara, maka cenderung hakim itu tidak adil, yang pada akhirnya meresahkan masyarakat dan wibawa hukum, dan hakim akan pudar. Lembaga peradilan. Penyelesaian perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dapat dilakukan dalam berbagai badan peradilan sesuai dengan masalah dan pelakunya. Dalam bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum. Ada beberapa peradilan. Yang pertama, peradilan agama. Peradilan agama terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Berdasarkan undang-undang tersebut, peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, dan sedekah. Kedua, ada peradilan militer. Wewenang peradilan militer menurut Undang-Undang Darurat Nomor 16/1950 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer adalah memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh yang satu, seorang yang pada waktu itu adalah anggota Angkatan Perang RI. 2. Seseorang yang pada waktu itu adalah orang yang oleh Presiden
dengan peraturan pemerintah ditetapkan sama dengan Angkatan Perang Republik Indonesia. 3. Seseorang pada waktu itu anggota golongan yang dipersamakan atau dianggap sebagai Angkatan Perang RI oleh atau berdasarkan undang-undang. 4. Orang yang tidak termasuk golongan tersebut di atas 123 tetapi atas keterangan Menteri Kehakiman harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. 3. Ada Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Keempat, ada peradilan umum. Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Rakyat pada umumnya apabila melakukan sesuatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut peraturan dapat dihukum akan diadili dalam lingkungan peradilan umum. 1. Ada peradilan negeri. 2. Peradilan tinggi. 3. Peradilan tingkat kasasi. Dan 4. Ada penasehat hukum. Baiklah, saya akan menjelaskan kesimpulan dari penegakan hukum yang berkeadilan. Kesimpulannya yaitu, negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Negara pun dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai kedaulatan yang tidak dapat dilampaui oleh negara manapun. Ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. 1. Melaksanakan penertiban dan keamanan, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, pertahanan dan menegakkan keadilan. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat secara adil, maka para aparatur hukum harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh pengayoman dan hak-haknya terlindungi. Dalam menegakkan hukum terdapat 3 unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum sangat penting diupayakan secara terus-menerus untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Sarannya yaitu 1. Lembaga hukum harus diperbaiki agar terwujud etika penegakan hukum yang berkeadilan, tidak bersifat diskriminatif dan mementingkan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan negara. 2. Masyarakat sebaiknya mengamalkan Pancasila sebagai etika dan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Terima kasih.